Hai guys, sebenarnya gua kagak niat bikin video, cuman karena ada waktunya. Dan sorry banget nih, gua begini aja deh. Mumpung ada waktunya aja sih, dan lanjutin konten yang deep questions kemarin kayak gitu sambil makan mangga. Ya, kebanyakan gaya. Gak lapar nih menit. Jatuhnya juga di sofa. Kemarin tuh gue baru sampai di 5 pertanyaan deep questions, sedangkan yang harus gue jawab deep questions itu ada 11. Oke, kita lanjutin. Apa hal yang lo sadar sekarang bahwa di masa kecil lo tuh gak pernah punya itu? Baru nyadar. Sebenarnya sekarang pun sih gitu, meskipun sempet ada, cuman ya Nobita tetaplah Nobita gitu. Gue pengen banget punya pertemanan yang tetap sih, karena gue nyadar banget ya, ternyata waktu gue kecil dulu gue tuh mainnya kesana kesini gitu. Punya sih beberapa teman deket, tapi ya itu setelah gue melewati beberapa tahap. Dan sebelumnya gue bener-bener kayak main kesana kemari kayak gitu. Dan ya sekarang pas gue udah gede, banyak banget orang yang dulu kamu mainnya sama sini loh, dulu kamu mainnya sama anak saya, dulu kamu mainnya sama sini gitu. Kebanyakan kalau pas gue udah gede terus gue ketemu sama ibunya atau siapanya lah, keluarganya, atau bahkan dia sendiri, dia yang ngomong bahwa kayak oh yang pernah main sama saya ya waktu kecil gitu. Sedangkan gue pribadinya gitu inget. Dan dari situ gue kayak ternyata gue main sana sini banget ya waktu kecil kayak gitu. Gimana? Berbanding terbalik sama gue yang sekarang, punya sih gue beberapa pertemanan yang tetap, cuman kesibukan yang berbeda dan kita udah jarang banget main sekarang. Tapi ya di masa kecil juga gue dulu sering kayak main sana sini tapi nggak tetap. Tapi setelahnya gue nemu pertemanan yang tetap banget kayak gitu. Dan kalau sekarang kita dewasa dan dipisahkan oleh kesibukan masing-masing dan waktu kosong yang tidak sama kayak gitu. Tapi itu sih yang gue rasa gue nggak dapetin. Sebenarnya dibilang nggak dapetin banget, enggak sih, karena gue pas menjelang SMP gue punya banyak teman. Tapi literally waktu gue kecil banget sebelum masuk SD, ya sebelum masuk sekolah, itu kan ibaratnya masa kecil golden ya, masa kecil. Dan gue bener-bener gak punya pertemanan yang tetap gitu. Dan gue pengen punya pertemanan yang tetap sekarang, yang ya punya waktu kosongnya sama banyak, yang punya waktu kosongnya sama gitu. Kayak temenan sama gue. Ternyata mangganya tuh rasa manis tapi enak banget. Jadi food vlogger kayaknya seru deh. Apa nilai valuable yang bisa lo ambil dari pertemanan-pertemanan yang pernah lo arungi sampai detik ini? Be kind.
nggak pernah tahu orang tersebut udah melalui hal apa, udah ngelewatin hal apa, udah ngalamin hal apa, dan nggak pernah tahu ternyata di masa dewasa sekarang banyak banget orang-orang yang ternyata dia tuh sedang silent struggle kayak gitu. Dan ya itu juga terjadi di beberapa temen deket gue, bahkan di orang-orang yang ada dalam sebuah pertemanan tetap sama gue, kayak mereka ternyata lagi silent treatment, walaupun ternyata kita kan selama nggak ketemu terus ketemu lagi, ya gue taunya lewat media sosial dong gitu. Di media sosial dia ternyata happy banget aja gitu, atau ternyata dia tuh seolah-olah no life gitu, dan kita ngiranya ya nothing's happen gitu. Tapi ternyata pas ketemu langsung dia cerita bahwa kayak ya gue lagi silent struggle kayak gitu, dan gak pengen banyak orang tahu gitu. Dan menurut gue ini juga trigger warning sih buat lo yang jarang ketemu banget sama teman lo, dan sekalinya ada waktu terus teman lo juga nyempetin ketemu dan lo juga nyempetin ketemu sama dia, hargain, respect dia, bahwa kayak lo gak pernah tahu ternyata mereka sedang silent struggle. Dan untuk merecharge energi untuk bisa ketemu sama lo, main sama lo lagi tuh itu gak gampang gitu. Dan keep your words sih, kalau misalnya lo emang mau ngasih omongan-omongannya kayak gitu. Banyak banget orang-orang yang sedang silent struggle kayak gitu. Terus nilai valuable yang bisa gue ambil dari pertemanan-pertemanan yang pernah gue alami gitu, jangan terlalu bergantung sama siapapun itu, even hanya ke satu orang atau satu bestie aja, jangan. Gue pernah lagi kayak misalkan di beberapa di satu pertemanan tetap gue ini ada beberapa orang, terus kayak di saat kesemuanya kecuali ada satu orang aja yang dia tuh loyal banget soal waktu, soal nemenin gue gitu. Dan gue pernah sebergantung itu, dan apa ya, ujung-ujungnya gue jadiin dia sandaran di antara orang-orang di dalam pertemanan tetap gue yang lain ini gitu. Dan ada satu waktu dimana kayak gue ngeliat dia nggak lagi bisa menjadi sandaran, dan gue kayaknya nggak bisa sebergantung itu sama dia. Kayak ya balik lagi, pernah gue melihat dia salah satunya silent struggle gitu, dan itu ngebuat gue nggak tega untuk sebergantung itu lagi, senyender itu banget lagi sama dia kayak gitu. Dan ya ini cuma salah satu contohnya sih, kayak kenapa gue bisa bilang nilai valuable dari pertemanan tetap, enggak pertemanan tetap sih, beberapa pertemanan gue yang lain kayak gitu. Jangan terlalu bergantung sama siapapun itu, even hanya ke satu orang kayak gitu. Terus nilai valuable yang terakhir adalah trust no one. Gue pernah punya pembahasan khusus tentang trust no one ini. Sebenarnya mirip-mirip sih sama poin yang sebelumnya, jangan bergantung sama satu orang aja. Ini tuh cara nggak langsung juga sama poinnya bahwa kayak trust no one, jangan percaya siapapun selain diri lo sendiri. Lo cuma punya lo gitu. Pokoknya ada di pembahasan itu gue lebih panjang, dan ya intinya sama, lo cuma punya lo gitu. Ya apa yang mau lo ubah? Apa yang mau lo ubah banget dari dunia ini? Empati, lebih tepatnya porsi empati manusia dengan manusia lain sih, terutama perihal human rights issues, trauma terutama gitu. Ya, tapi kayaknya itu adalah hal yang mustahil banget, karena nggak mungkin semua orang punya kadar rasa empati besar yang
dan lo jadinya nggak bisa membedakan bahwa oh ternyata ini ada orang yang apatis, orang yang enggak, ada orang yang empati besar gitu. Dan lo nggak bisa nyari tahu dan nemu makna dari empati besar tuh penting banget kayak gitu. Kasih kesempatan buat bisa populer, mau jadi orang yang dikenal sebagai apa dan siapa. Podcaster, dan jadi salah satu perempuan yang bisa selalu menyuarakan tentang human rights sama women issues. Ya. Gitu. Kenapa podcaster? Karena ya gue melihat sih bahwa kayak podcaster tuh kayak punya wadah yang luas banget, apalagi lo mau ngobrol sama siapapun. Ya, it's a good relation, good networks gitu. Dan itu ya manfaatnya nggak cuma lo yang merasakan, tapi pendengar-pendengarnya, bahkan orang yang butuh tentang pembahasan yang lo sama narasumber bahas, atau pembahasan pribadi yang lo bahas kayak gitu. Atau lo juga secara nggak langsung kasih wadah buat narasumber yang ternyata dia pengen ngobrolin sesuatu dan mereka nggak tahu nih wadahnya di mana, ruangnya di mana gitu. Dan gue rasa banyak banget orang-orang yang mereka tuh krisis terhadap ini gitu. Mereka mau ngobrol, mereka mau menyampaikan sesuatu, tapi tempatnya di mana, tempatnya nggak ada kayak gitu. Terus kenapa gue mau jadi perempuan yang memang pengen banget dikenal dengan perempuan yang menyuarakan human rights serta women issues. Human rights dan women issues itu tuh kayak hal yang nggak krisis-krisis banget sih di zaman sekarang. Banyak banget kreator-kreator yang bagus-bagus jadi gitu. Tapi gue pengen menjadi salah satunya aja sih gitu, apalagi dikenal dengan we're a good human being, human rights, women issues, gender equality. Tapi dua terbesar itu sih human rights sih gue kayak masih agak dikit ya, tapi human being lah sama woman issues gue pengen sih doain deh. Kualitas terpenting apa yang lo lihat dari seorang laki-laki? Their empathy, their aura, their facial looks. This is important for I see. Seberapa dia self-care dan menjaga penampilan diri. Sama their logical mind sih. Kenapa alasannya? Gue kayaknya pernah nyampein di beberapa podcast gue yang lain, cuman itu nyebar pembahasan di video yang mana kayak gitu. Tapi intinya gue pernah gitu. Kan gue tuh kayak gak niat ngerti video, tapi gue pengen.
Apa pelajaran yang lo petik banget dari tahun lalu? Let it flow. Jangan pernah memaksakan apapun itu, dan being go for anything. Ya, being go for anything aja. Karena kayak kalau memang it means for you, ya itu akan selalu menemukan jalan yang tepat. Dan kita masih sisa, gue akan habisin guys. Doain gue juga mau. Kalau gue populer, gue serius mau, gue pengen jadi food